Ini dia informasinya teman-teman ya. Saya baru buka akun GoPay pinjam udah 14 bulan. 14 bulan galbay maksudnya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini sudah menjelang weekend panjang dari anak-anak sekolah. Saya harapkan kalian makin kuat mental dengan gempurannya menjelang akhir tahun, makin semangat, makin percaya diri dan bisa mengatasi ini semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang GoPayLater sudah ambil start hapus hutang. Nah, ini syarat-syaratnya apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya mau bahas dulu ya sebelum kita ke GoPayLater yang sekarang ini sudah menghapus hutang. Yang punya hutang di GoPayLater, cek coba. Apalagi yang sudah lama galbay, kali-kali aja kalian dapat hoki di akhir tahun ini. Tapi saya mau bahas dulu buat yang masih ketakutan dengan segala ancaman teroran para DC-nya. Nih buat teman-teman semuanya yang memang juga mendapatkan hal ini, ancaman seperti ini, masih ketakutan, masih kebingungan, kalian simak dulu apa yang akan saya sampaikan biar nantinya ketika makin gencar DC menagih kalian sudah anggap ini biasa saja. Nah, ini dia. Nah, kita bacakan langsung aja ya. Harap dibaca kembali sesuai dengan komitmen, syarat, dan ketentuan yang berlaku pada saat penggunaan aplikasi. Dengan ini kami alihkan pembayaran sesuai dengan ketentuan perbankan dan lembaga yang bersangkutan. Jika Anda semakin menunda pelunasan dan tidak ada itikat bayar sedikit pun atau tidak mengikuti peraturan dan ketentuan pembayaran yang dibuat oleh perusahaan, maka Bapak Ibu kami anggap siap menerima segala konsekuensi hukum yang diberikan. Kami tunggu pembayaran sampai jam 12. Nah, sering kayaknya dapat seperti ini, apalagi yang pikirannya butek, tambah lagi nggak ada uang, tambah lagi banyak ancaman, otomatis akan bingung kan ya. Tapi perlu digarisbawahi dengan kata-kata konsekuensi hukum. Ya, sejauh ini sampai saat ini belum ada satu orang pun yang masuk ke dalam pengadilan ataupun di penjara ataupun ditahan di kantor polisi akibat belum bayar hutang. Sekalipun itu hutang koperasi ataupun hutang-hutang di luar dari perbankan. Belum ada. Ya, nah ini pun juga pernah diungkapkan oleh teman saya yang ada di grup, mengatakan belum ada yang dibawa ke pengadilan dari dulu awal munculnya pinjol sampai sekarang 2024 yang baru ada leasing. Itu pun masuk pasal kepenggelapan karena unitnya dilempar ke yang lain dan berhasil diketahui oleh FIF karena banyak duit FIF, perkaranya jadi masuk pengadilan. Jadi maksudnya di sini dari dulu 2018 sampai sekarang 2024 belum pernah ada pinjol yang memperkarakan nasabahnya sampai masuk pengadilan. Kalaupun ada, itu perkaranya itu adalah leasing, multi finance, yang mana motornya itu masih dalam kategori pencicilan tapi sudah dijual ke tempat lain dan itu ketahuan sama orang FIF-nya dan akhirnya diperkarakanlah. Nah, kebetulan FIF ini kan sebuah perusahaan besar untuk membuat efek jerah. Sampai hari ini semua pinjol ataupun DC-DC yang membawa-bawa hukum abaikan saja karena emang belum pernah ada yang kejadian sampai di penjara. Gitu ya. Nah, ada lagi model ancamannya yang seperti ini, yang mengatakan bahwa siang Mbak, ada kolektor dari vendor datang ke kampus cari data atas nama Mbak. Kebetulan kepala sekretariat ada datanya, jadi kita lampirkan alamat lengkap rumah Mbak. Ini alamat lengkapnya, ini Mbak surat kolektornya, nanti saya kasih ini ya ke lapangan. Terima kasih Mbak, tolong infoin sama debt kolektornya jangan datang lagi ke kampus ya, soalnya Mbak udah jadi alumni. Nah, kalau ada bahasa seperti ini hoax teman-teman ya, ini kerjaan para DC-nya. Tidak ada orang sekretariat yang mau memberikan data alumni percuma gitu-gitu aja gara-gara debt kolektor datang ke kampus. Dan sampai hari ini pun belum ada debt kolektor yang menagih sampai ke kampus datang ke sekretariat. Ini hoax. Kalau datang ke tempat kerja ada, apalagi si kakak ini sudah alumni, kan gak masuk akal banget kan ya. Jadi ini hanya akal-akalan DC, cara DC untuk memulai taktik-taktik baru lagi. Nah, jangan terperdaya dengan ancaman akhir tahun seperti ini. Jangan lupa untuk terus galbay, karena kalau kalian sudah galbay, otomatis yang pertama, kalian kemungkinan besar akan mendapatkan yang namanya penghapusan hutang. Kemudian yang kedua, seandainya kalian galbaynya sudah lama terus kalian mau membayarkan, kemungkinan besar kalian bisa mendapatkan diskon ataupun potongan untuk bayar pokoknya saja.
Terus lagi yang ketiga, tidak akan ada lagi penawaran untuk pegawai lubang tutup lubang di pinjol-pinjol manapun. Kemudian yang keempat, tidak akan ada joki-joki yang mau mendekati kalian, gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi pagi ini saya dapatkan DM dari seorang teman yang emang sudah lama selalu menginformasikan hal-hal baik tentang pinjol, mengatakan bahwa hari ini dia coba untuk install lagi aplikasi GoPayLater-nya yang sebelumnya sudah diinstalnya selama 14 bulan. Dan ternyata di sini dia lihat hutangnya itu dari 5 juta hilang semuanya, sisa 300.000. Nah, ini informasi. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Saya baru buka akun GoPay pinjam udah 14 bulan. 14 bulan galbay maksudnya, Mbak. Nah, ini terlihat itu hutangnya sudah 0 rupiah. Yang GoPayLater-nya dari 5 juta cuma sisa 300 ribuan, Mbak. Kenapa ya? Apa karena dulunya ada 2 pembiayaan jadi beda-beda? Maksudnya ada GoPayLater dan GoPinjam. Sekarang kan dipisah, GoPay pinjam, GoPayLater. Kemudian disampaikan lagi, pantesan udah nggak ada SMS lagi. Nah, saya besarin dulu ya tagihannya ya. Nah, ini untuk yang GoPinjam ya teman-teman ya, sudah langsung 0 rupiah di aplikasinya. Sementara yang di GoPayLater itu masih tersisa 300.000. Padahal dia katakan di GoPayLater itu ada 5 jutaan. Nah, kalau ditanya apakah ini penghapusan hutang, Mbak? Apakah hutangnya dilunaskan oleh asuransi? Karena sudah 14 bulan, artinya sudah 1 tahun lebih. Bahkan 1 tahun lebih tidak pernah ada pembayaran sama sekali, walaupun ditaruh berbagai macam tidak juga dibayarkan. Dan apakah ini hutangnya lunas? Jawaban dari saya itu sebenarnya ada 2 teman-teman ya. Kalau saya bilang katakan di aplikasinya sudah lunas, berarti dia emang benar-benar lunas ya, benar-benar hilang. Tetapi untuk melakukan pinjaman lagi, apakah kalian dikasih 5 atau tidak, saya rasa tidak lagi ya. Terus jawaban saya yang kedua, bisa saja saat ini mungkin GoPayLater sedang ada pengklaiman asuransi besar-besaran. Jadi ya, akhirnya untuk hutang-hutang yang emang sudah tidak dibayarkan sama sekali, ingat ya, sama sekali selama 14 bulan itu langsung dihapus bukukan ataupun dilunaskan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia akan masuk ke dalam slik OJK? Karena kan GoPay ini masuk ke dalam slik OJK teman-teman ya. Nah, kalau yang tercatat di slik OJK biasanya akan tercatat dihapus bukukan atau hutang dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, ini fungsinya adalah agar perusahaan GoPayLater ini terlihat tetap sehat-sehat saja. Terus jawabannya apakah perlu dibayarkan lagi? Nah, jawabannya tidak perlu dibayarkan lagi karena hutangnya memang sudah dihapus bukukan alias sudah diasuransikan. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ini tidak bisa saya pukul rata. Ingat, sekali lagi tidak bisa saya pukul rata. Ini teman saya lakukan dengan syarat dia sudah galbay selama 14 bulan dan sudah menguninstall aplikasinya. Ya, jadi kalau seandainya kalian galbay, Mbak saya mau uninstall aplikasinya, silahkan. Tapi seandainya kalian merasa saya kerjanya ini ngecek slik OJK, Mbak saya ini mau galbay cuma sebulan 2 bulan aja, perlu uninstall aplikasi nggak? Jawabannya kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian memang merasa saya perlu menginstal lagi menguninstall aplikasinya, uninstall aja. Nanti pada saat mau bayar baru install ulang dengan catatan kalian sudah mencatat nomor password dan username kalian. Jadi kalian tidak bingung untuk mencarinya di mana. Gitu teman-teman ya. Dan ini sudah dibuktikan sama teman saya, tetapi saya pastikan sekali lagi ini tidak dipukul rata. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah mendapatkan pengakuan bahwa hutang yang dihapus bukukan, berarti ini kemungkinan besar pinjol tidak melaporkan hutang sepenuhnya kepada OJK agar terlihat baik-baik saja di permukaan, padahal di dalamnya mereka sedang hancur-hancuran memperbaiki kinerja, memperbaiki bagaimana mereka tak bertahan di industri pinjol ini. Nah, tugas kita tetap satu, yaitu lanjutkan untuk galbay. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga ini menjadi mood booster buat kalian, semangat lagi untuk kalian, dan makin kuat mental di akhir tahun ini, makin semangat menghadapinya akan terjadi. Itu dia dari saya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.